Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM Plus sumatif tahun 2024 untuk anak SD kelas 6. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas SPM Plus, yaitu IPS paket yang kedua. Langsung saja dibuka bukunya adik-adik, yaitu IPS paket atau IPA atau IPS paket yang kedua ya adik-adik ya, yaitu pilihan ganda. Saya mulai dari nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Kelebihan penggunaan peta seperti pada gambar adalah jawabannya. Yang C yaitu efisien untuk digunakan di mana saja. Nomor 2, perhatikan gambar berikut, ada gambar gunung adik-adik. Pertanyaannya, pada peta kenampakan alam di atas disajikan dalam simbol warna. Jawabnya adalah yang C yaitu coklat. Nomor 3, letak koordinat wilayah Indonesia adalah 6LU, 11LS, 95BT, 141BT. Berikut dampak dari letak tersebut adalah jawabannya yang D, yaitu beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nomor 4, Indonesia memiliki batas-batas wilayah berikut negara yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Jawabannya adalah yang C, yaitu Timor Leste dan Australia. Nomor 5, minyak bumi termasuk jenis sumber daya alam yang sulit diperbarui. Minyak bumi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan. Jawabannya yang B, yaitu bahan kendaraan. Nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Pakaian adat tersebut berasal dari suku. Jawabnya D, yaitu Jawa. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah tempat ibadah umat beragama. Jawabnya adalah yang A, Islam. Nomor 8, ruat gimbal merupakan salah satu kearifan lokal khas Indonesia. Kearifan lokal ini masih dilestarikan oleh suku. Jawabnya C, yaitu Tengger. Nomor 9, perhatikan judul lagu berikut ini. Ada Sajojo, Torang Bisa, Apuse, Yamko, Rambe, Yamko. Judul lagu di atas adalah lagu-lagu daerah dari pulau. Jawabnya adalah C, Papua. Nomor 10, perhatikan gambar berikut, nama daerah asal makanan khas. Ini makanan khas ini namanya apa ya? Itu papeda adik-adik ya. Ya, papeda. Yaitu berasal dari, jawabnya yang A, Papua dan Maluku. Nomor 11, Indonesia memiliki tanah yang subur. Kondisi lingkungan tersebut cocok dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan ekonomi di bidang. Jawabnya D, pertanian. Nomor 12, berikut hasil perkebunan yang biasa dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap alami adalah. Jawabannya yang A. Yang A itu adalah pala ya adik ya. Nomor 13, telur dan daging merupakan hasil dari peternakan. Jawabannya adalah yang C, yaitu ayam. 14, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan jenis pekerjaan di bidang. Jawabannya adalah B, perindustrian. Nomor 15, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut ini. Ada nelayan, pedagang, petani, guru, masinis. Pekerjaan yang terlibat dalam pendistribusian ikan laut hingga siap disantap sebagai makanan ditujukan oleh nomor. Jawabnya adalah yang A, yaitu nomor 1 dan 2, nelayan dan pedagang. Nomor 16, kerajaan Islam juga berkembang di Indonesia. Raja pertama dari kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah. Jawabannya yang B, yaitu Raden Patah. 17, prasasti Tugu merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini berisi. Jawabnya adalah yang D, yaitu kisah Raja Tarumanegara menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nomor 18, Fathahillah terkenal memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama. Kemampuan ini Fathahillah gunakan untuk mencapai kejayaan kerajaan. Jawabannya yang B, yaitu kerajaan Demak. Nomor 19, Sultan Hukum merupakan tokoh bersejarah dari kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan di Maluku pada tahun. Jawabnya adalah yang B, yaitu 1322. Nomor 20, keberadaan kerajaan Majapahit dapat diketahui dari peninggalan yang ada di situs Trowulan ya. Berikut peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang berada di situs Trowulan adalah. Jawabannya yang A, yaitu Candi Brahu, Gaprawuringin Lawang, Gerbang Bajang Batu. 21, rakyat Indonesia kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terjadi pada 10 November 1945 adalah. Jawabannya yang B, yaitu pertempuran Surabaya. Nomor 22, perhatikan tabel berikut ini. Silakan Adik baca tabelnya. Pertanyaannya, pasangan organisasi dengan pendiri yang tepat adalah jawabannya yang
B yaitu 1D dan 3A. Perhimpunan Indonesia itu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, dan 3A yaitu Indis Partis itu oleh Dowes Doeker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nomor 23, salah satu bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui jalur diplomatik. Perjuangan diplomatik yang menghasilkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat RIS adalah jawabannya yang A yaitu Perjanjian Renville. 24 pengakuan Belanda secara de facto mengenai wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura merupakan hasil dari B, yaitu Perjanjian Linggarjati. 25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor jawabnya yang A, yaitu 1, 2, dan 3. 1. Mengirimkan tenaga pendidik. 2. Memasukkan pendidikan karakter. 3. Pemerataan pembangunan dan sarana pendidikan. Nomor 26, Perang Puputan Jagaraga dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perang ini disebabkan oleh jawabnya adalah A. Belanda melanggar hukum tawan karang. Nomor 27, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bendera dari negara, jawabnya yang B yaitu Kamboja. Nomor 28, setiap negara anggota ASEAN memiliki bahasa resmi. Bahasa Tagalog merupakan bahasa resmi dari negara, jawabnya adalah yang B, Filipina. 29, gempa yang berada di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya bencana, jawabnya adalah A, tsunami. 30 berikut merupakan fenomena cuaca yang dapat memprediksi angin puting beliung, adalah jawabannya yang A, terdapat awan cumulonimbus dan awan berbentuk seperti bunga kol yang berubah warna dengan cepat menjadi hitam. Lanjut ke nomor 2, isian istilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. 31, Papua Nugini berbatasan darat dengan wilayah Indonesia di sebelah. 31 jawabnya adalah timur. 32, senjata tradisional dari Kalimantan Barat adalah. 32 jawabannya Mandau Sipet. 33, ekonomi kreatif mengutamakan penggunaan titik-titik untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Nomor 33 jawabannya adalah kreativitas. 34, sistem politik luar negeri Indonesia adalah. 34, politik bebas aktif. 35, peninggalan bersejarah Kerajaan Mataram Hindu berada di kompleks. Jawabannya 35, Candi Prambanan. Kita lanjutkan ke uraian adik-adik. 36, perhatikan gambar berikut ini. A, apa ciri-ciri kenampakan alam pada gambar? B, bagaimana masyarakat memanfaatkan kenampakan alam tersebut? Jelaskan. Nomor 36, A, hamparan daratan luas yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. B, sebagai pusat kegiatan masyarakat, permukiman, penduduk, dan perkantoran. 37, kapan saja tari tradisional bisa dipentaskan? Jelaskan. Jawaban nomor 37, saat menyambut tamu kehormatan, persembahan bagi leluhur, dan acara adat. 38, perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan A, apakah gambar di atas dapat dikategorikan sebagai ekonomi kreatif? Mengapa demikian? B, apa manfaat penggunaan teknologi dalam kegiatan tersebut? Jelaskan. Nomor 38, jawaban yang A, iya, karena adanya pemanfaatan teknologi dan kreasi digital yang digunakan untuk menyajikan barang dagangan. B, memudahkan calon pembeli memilih barang yang diinginkan, memudahkan penjual menyajikan barang yang didagangkan. 39 atau nomor 4 di sini adik-adik ya. Habis 38 nomor 4 adik-adik. 39 mungkin itu maksudnya ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang melatar belakangi dibawanya kedua tokoh pada gambar Kerengas Dengklok? Jelaskan. Nomor 39, agar IR Soekarno dan Muhammad Hatta tidak mendapat pengaruh asing dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan nomor 5 atau nomor yang ke-40, tulislah tokoh-tokoh delegasi Indonesia pada perjanjian Royen. Nomor yang terakhir 40, jawabannya adalah Mr. Muhammad Roem. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif 2024 IPS paket yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.